Saya itu kalau udah tampil Mas, ya Allah materi udah siap banget Mas, udah belajar semalaman, ya Allah pas depan dosen, blank. Terjadi gempa lagi 8,9 skala Richter. Anda lihat orang kayak monster yang akan menerkam dia. Itu sebenarnya apa alasannya? Nih, ini alasannya. Ini materi yang gak bakal kalian temukan di dalam kelas. Ini slide dicari sama anak-anak kampus. Harus seminar dulu selama 3 hari hanya untuk mencari Pak Happy. Saya ingin belajar tentang slide yang ke-35 ini. Apa itu nah? Namanya adalah prefrontal cortex. Orang yang tenang bicaranya karena korteksnya dia tenang saat bicara. Dia siap menguasai materi. Prefrontal cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Wahai syariah Rasulin Tarbiyah, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 pegang dahinya sekarang. Mulai. Yang terhipnotis hari ini banyak yang memegang dagu. Nah, bedakan antara dahi dengan dagu. Ada juga yang aku bilang kau pegang dahi tapi kau pegang dahi jadi belakang. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang kawan? Dahi di sini brother sister. Di situ ada korteks. Kalau kita sujud, korteks kita akan ikut sujud dan dia rileks. Kalau dia stres, korteksnya pasti stres. Maka ada ungkapan sering-seringlah berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Karena apa? Korteksnya dia rileks. Tercantum dalam Al-Quran korteks itu. Apa ayatnya? Nasiyatin kadibatin. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah itu artinya adalah korteks. Surat apa itu nak? Surat apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq di dalamnya ada kata nasiyah. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Jika korteks itu sudah kena, jangan harap kau bisa bicara dengan perfecto. Ada yang sudah menikah nggak sih di sini? Banyak ya? Coba dong yang sudah menikah angkat tangan, yang sudah berkeluarga. Ayo nggak apa-apa. Bapak, oke angkat tangan Pak. 1, 2, kita doakan. 1, 2, 3. Ini ibu-ibu ada yang sudah menikah? Oh masih gadis semua ini. Kak, Anda yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, atau calon yang akan mendapatkan posisi keluarga, ingat nak, banyak buah hati kita yang korteksnya rusak gara-gara apa? Nih, handphone. Sebelum tidur dia pegang handphone, bangun tidur yang dicari bukan emaknya tapi handphonenya. Lama-lama ketika di zoom tuh korteksnya, banyak yang error. Termasuk dalam zona bicara. Kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Pertama, jika rusak itu korteks, pecah itu korteks, yang pertama dia akan sulit mengatur masa depan. Jangankan mengatur masa depan, mengatur customernya aja susah. Jangankan mengatur masa depan, mengatur jamaahnya aja susah. Karena apa? Gaya bicara dia penuh dengan korteks yang sudah error. Ciri mahasiswa-mahasiswi yang korteksnya kena kayak gimana kawan? Ciri mahasiswa-mahasiswi yang korteksnya kena akan nampak di 15 menit pertama kita bicara. Kalau Anda bilang, Pak Happy janganlah kau sok tahu. Dari mana kau bisa merasakan karakter kami? Yes, saya bisa paham karakter Anda di 15 menit pertama dari korteks Anda. Dari mana? Dari cara duduk Anda dan sorotan mata Anda. Duduknya langsung berubah. Astagfirullahaladzim. Anda bisa paham karakter customer Anda itu dari cara duduk dan sorotan mata. Termasuk korteks. Yang kedua, ciri yang korteksnya sudah kena itu kayak gimana? Nih, suka murung. Pembicara yang murung di depan publik, pembicara yang murung di depan customer, korteksnya udah kena deh.
murung aja. Assalamualaikum Bapak, selamat datang ya. Sok duduk Bapak, nggak apa-apa duduk situ. Bapak sehat? Ada KTP nggak Pak? Gak enak banget. Mahasiswa-mahasiswi yang suka murung berarti kortesnya sudah error. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Kalau ada kawan di fakultasmu, ada kawanmu itu suka murung-murung di kelas, kau tanya orang itu, kau pegang pundak dia, Bang, kenapa kau murung? Jangan-jangan korteks ente sudah gak ada di otakmu itu. Happy aja kawan, happy. Besok ada pelajaran yang sulit, udah ahlan wa sahlan, welcome. Pak Happy, tugas yang banyak banget. Ahlan wa sahlan, ya Allah, tugas saya banyak banget, alhamdulillah ya Allah. Happy saya hari ini, makasih ya Allah. Ini tugas luar biasa, I love this job. Anda bilang kepada saya, Pak Happy, punten, gak capek mas ngomong dari tadi. Apa jawabannya? I love it. Saya senang kan. Saya kalau nggak ngomong nggak betah. Anda mau bilang apa? I love it. Akhirnya apa? Saya jangan murung ketika di depan Anda. Karena korteks udah saya jaga sebelum saya masuk ke ruangan Anda. Berikutnya, orang yang korteksnya kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu customernya marah-marah, dicuekin sama dia. Udah tahu kliennya komplain, nyantai aja dia. Atau Bapak lagi marah ya? Enggak enak banget Pak. Tak perlulah kau tanya, udah tahu lagi marah kau tanya pula. Atau dia nggak sopan. Bisa jadi yang nggak sopan itu kitanya, atau customernya, atau kliennya, atau lawan bicaranya. Maka ada ungkapan yang indah, ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah, menembus ruang dan waktu. Apa ungkapannya? Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Tiba-tiba orang syariah Usuluddin suruh presentasi, Anda disuruh presentasi depan anak TK. Anda bisa bayangkan nggak? Saya pengen banget tuh, penasaran banget. Anak-anak saya Usuluddin suruh presentasi depan anak TK. 5 menit pertama Anda harus mengesankan dan masuk ke dunia mereka. Anda masuk ke dunia anak TK, apa yang Anda katakan di 1 menit pertama? Ya Allah, anak-anak ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saya udah makan hari ini. Jam kedua Anda masuk ke SMP, Anda harus presentasi tentang dunia perbankan di SMP. Apakah mau anak SMP, SMK gitu kan? Anak SMK gitu yang kumisnya tipis-tipis itu, Anda bilang, Anda bisa bayangin nggak? Itu murid-muridnya akan bilang, astagfirullahaladzim, kenapa pembicaranya kayak gini? Khatib ala hasabi uqulihim. Harus sopan dengan mereka dan harus kreatif dengan mereka. Khatib. Banyak orang yang gagal bicara karena mereka tak tahu profil lawan bicaranya, kawan. Hari ini saya bertemu dengan Anda, aman kostum saya kayak gini. Anda ini orang ma'arif. Besok saya di Diniyah Putri. Habis itu menuju ke Jakarta, pagi-pagi harus isi di LP. Tanggal 24. LP itu bukan lembaga pendidikan, tapi lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu pesertanya bukan anak kampus, itu narapidana. Apa saya kostumnya harus kayak gini? Enggak. Di mana Pak Chandra? Di Watampone. Watampone di mana Pak Happy? Di Makassar. Berapa jumlah pesertanya? 250 napi. Saya harus menjadi good speaker untuk mereka, karena mereka customer kami. Emang Pak Happy pernah ngisi buat napi? Itu yang kelima. Pertama kali ngisi di Unhas Hasanuddin Makassar, orang LP bilang, Mas bisa ke Watampone nggak Mas? Oke siap, saya masih pakai blazer. Nyampe ke LP, anak dibawa ke satu lorong, habis itu ke bawah, habis itu ada anak tangga naik lagi ke atas. Pas di atas, di situ ada napi 250 orang. Tapi mereka bukan di aula. Di mana? Di balik jeruji. Bisa bayangin nggak? Saya ngasih motivasi, napi, tapi pesertanya di balik sel, di borgol, tatapannya tak elok dipandang.
Mulai bicara 5 menit pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Bang Alex paling belakang, ada bekas sayatan pisau kawan. Gondrong pula, bertato pula. Dia langsung gedor-gedor ini selnya. Wahai fakultas usulin adab dan dakwah, Anda harus tahu, kita harus berdakwah di zona mereka. Dia gedor-gedor tuh jerujinya sambil mengatakan, bang, lah daripada kau ceramah, lebih baik kau pulang lagi lah ke Jakarta. Astagfirullahaladzim. Baru juga salam. Orang Kementerian Sosial bilang, Pak Chandra, kenapa? Semangat. Ini heterogen soalnya Pak Habib. Ada orang usulnya adab dan dakwah pula. Orang Kemensos dengan mudah satu kata tapi jelek banget. Semangat. Enak kali kau bilang. Kita yang merasakan. Anak mulai mundur. Anak tanya ke asisten, bro, ada profil mereka nggak? Pas saya lihat profilnya, 250 napi itu medium kriminalitasnya adalah level menengah ke atas. Minimal pembunuh. Ketika saya lagi lihat kertas, Bang Alex teriak lagi, bang, apa yang kau lihat? Kau ingin tahu aku? Aku adalah pembunuh di Watampone yang setiap hari aku membunuh 78 orang. Anak semakin takut kawan. Jangan sampai aku yang ke-79 di situ kan. Nggak bisa balik aku ke Jakarta. Ia lagi bayangin ya kayak, dakwah sampai segitunya menuju ke jeruji sel. Apa saya mundur? Enggak, bismillah ya Allah. Apa yang saya yakinkan? Ayat Rabb, la yatakallamuna illa man adzinallahu rahman. Aku yakin Rabb yang akan menggerakkanku ya Allah. Ana mulai maju ke depan. Datang orang BNN, Badan Narkotika Nasional, mengatakan apa? Mas Chandra, lebih baik Mas keluar dulu deh. Pas saya keluar dari ruangan, di bawah orang wardrobe bilang, Pak Helvi, kenapa mereka itu mengusir Anda? Karena Anda salah kostum. Saya pakai jas, dalamnya baju koko, rapi banget kayak mau public speaking, mau adoro. Akhirnya orang wardrobe bro bilang apa? Bang, ganti kostum bang. Oke, ikut aja saya. Saya ganti kostum, pakai jaket yang jeans tapi bolong-bolong gitu kan? Pakai anting bohongan anak. Lupa nggak bawa fotonya. Anak pakai anting bohongan, rambut pakai wig gondrong. Habis itu maju ke atas, tapi anak kayak orang teror di situ kawan. Aku bilang pas maju pertama anak gak pakai salam, bang. Setiap kita ini punya mimpi. Aku yakin 250 orang yang hari di sini punya mimpi. Aku yakin kau di balik jeruji, aku yakin kau punya mimpi. Aku punya mimpi, kau pun punya mimpi. Aku mulai mendekati. Ketika saya mendekati, yang pertama saya sentuh siapa? Bang Alex itu. Saya pegang Bang Alex itu di tangan kanannya. Bang, aku yakin kau punya mimpi. Apa Bang Alex bilang? Pak Chandra, aku suka kali perform kamu hari ini. Apa maksudnya? Pembicara harus mengesankan 5 menit pertama. Pakaian aja harus match dengan alam mereka. Anak pegang pundaknya. Kau pun punya mimpi bang? Iya Pak Chandra. Mimpiku satu bang. 16 tahun aku di penjara. Tapi aku tak pernah ketemu dengan ibuku Pak Chandra. Jangan sampai sebelum puasa orang-orang, aku belum pernah ketemu ibu. Aku mati di sini tapi aku belum pernah sentuh ibuku. Oh, durhaka aku bang. Oh. Saya peluk dia tapi dari balik jeruji saya. Sambil aku katakan bang, andaikan Tuhan menggerakkan ibumu datang hari ini, apa yang kau lakukan? Tak mungkin Bang Chandra. Ibuku sudah benci sama aku bang. Saya mundur lagi. Saya bilang ke operator, kalau ingin going acara, habis asar datangkan orang tua mereka. Tanpa mereka tahu. Azan asar dikumandangkan, kami break sholat, habis asar menuju ke lantai atas. Di situ saya mulai cerita lagi. Andaikan mimpi kalian terwujud, wahai 250 napi, hari ini, andaikan orang tuamu ada, apa yang ingin kau lakukan? Tak mungkin. Semua mengatakan tak mungkin. Saat itu dalam hitungan 5 mundur, 4, 3, 2, 1, dibuka rolling door-nya. Disitulah orang tua mereka hadir. Ada ibu dari Bang Alex mengatakan, Pak Chandra, terima kasih sudah pertemukan aku dengan anakku. 16 tahun aku tak ketemu dia.
Bunda, temuin dia. Ibunya sudah tak bisa berjalan. Dia menggunakan kursi roda, kami dorong menemui Bang Alex. Bang Alex itu mengatakan sambil berlinang air matanya, Bang Chandra, terima kasih Bang. Dia menangis kawan. Padahal dia preman. Ternyata di balik tato dan sayatan pisau di pipinya, hatinya Hello Kitty. Keluar ya. Kalau Anda bilang, Pak Happy kok bisa lulu, Pak Happy hipnotis ya? Bukan. Ayat Allah jelas kawan, wahai para dai-dai hebat, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Udah ceritakan aja tentang ibu, kau pun tumpah tadi. Selesai acara, dia bilang, Pak Chandra, bolehkah aku sujud di kaki ibu? Orang LP bilang, Mas jangan kasih dia keluar. Cukup dia bersujud tapi di balik sel. You bisa bayangin gak? Dia sujud membasuh kaki ibunya tapi dari balik jeruji. Selesai acara, kami pamitan, kami mohon pamit. Wahai nabi-nabi yang hebat, 2 jam kami bicara, menyampaikan ayat-ayat Allah. Bisa jadi kau adalah orang yang pertama masuk surga dibandingkan aku. Gara-gara saya ngomong itu, lagi-lagi Bang Alex bilang, Bang, baru kau yang bilang kalau aku akan masuk surga. Aku pembunuh Bang. Hai, kau pembunuh, Allah lebih tahu. Tapi kau andaikan kau tobat hari ini, Tuhan maha mendengar kawan. Dia memeluk anak dari balik jeruji. Kami pamitan. Ketika pamitan apa yang terjadi? Dengarkan cerita ini dengan seksama. Dia tarik jas kami sambil mengatakan, jaket kami sambil mengatakan apa? Bang Chandra, tolong sebentar Bang Chandra. Aku bertanya kau satu hal. Kenapa? Aku bicara tadi berjam-jam itu. Kau berbicara dan menyebutkan nama Muhammad 17 kali. Siapa dia? Pas saya lihat profilnya, ternyata dia itu agamanya Katolik. Coba deh, yang